KB, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Istijar SPD. Saya merupakan Kepala Sekolah di SDN 24 Cirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah saya lakukan terkait bagaimana mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua di Kecamatan Cirenja pada umumnya dan khususnya di SDN 24 Cirenja. Di SDN 24 Cirenja sendiri merupakan sekolah yang masih minim akses, berada di tengah-tengah hutan yang jaraknya sekitar 8 km dari desa induk, yakni desa Sibado. Akses jalan masuk ini melalui sungai yang di awal saya bertugas di sini itu ditempuh puluhan kali, 30-an kali menyeberangi sungai. Dan di sini juga belum ada listrik, belum ada internet. Jumlah siswa saat saya masuk di sini 14 orang dengan tenaga pendidik itu berjumlah 5 orang. Alhamdulillah di sekolah ini memiliki masyarakat adat yang masih sangat-sangat bagus persatuannya, sehingga apapun yang ada yang kita sampaikan sangat-sangat direspon dengan bagus. Tantangan yang ada di sekolah ini, pertama, di sini memiliki jumlah siswa yang minim sehingga dana bosnya pun kecil. Yang kita kelola di awal saya bertugas itu 14.100.000. Yang kedua, akses jalan yang belum ada. Akses yang kita gunakan melalui sungai ini sangat-sangat rentan. Saat musim hujan kita sangat-sangat susah untuk bisa melaluinya. Sampai satu ketika teman guru yang terjebak di antara sungai itu sampai bermalam dengan pakaian yang basah. Mereka memanfaatkan apa-apa yang ada bisa dorang manfaatkan, misalnya daun-daun pisang dijadikan atap, dan mereka mencari buah kelapa untuk dijadikan perapian. Untuk menyalakan itu mereka menggunakan sendalnya guru tadi, mereka potong untuk menjadi bahan untuk pembakar sabut kelapa yang basah. Nah, seperti itu kondisi guru berada di sekolah ini yang sangat-sangat membutuhkan akses jalan. Listrik tidak ada, internet juga tidak ada. Sejauh ini listrik yang digunakan masyarakat yakni pakai generator atau juga tenaga surya. Kalau di sekolah sendiri menggunakan generator, namun sangat membutuhkan biaya besar. Selain itu juga dengan internetnya belum ada, kami juga sangat-sangat terbatas untuk melaksanakan pendidikan yang di era digitalisasi ini. ANBK kita laksanakan, namun kita mencari tempat-tempat yang ada internet. Kita bangun tenda untuk siswa tersebut bisa melaksanakan ANBK. Di penggunaan platform digital juga kami terbatas. Guru-guru untuk membuka PMM, rumah pendidikan, itu sangat-sangat menantang karena mereka harus turun ke beberapa kilo untuk mencari jaringan. Sehingga hal inilah yang membuat kami termotivasi sebagai kepala sekolah supaya bagaimana kami punya upaya bisa menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas minimal setara dengan sekolah-sekolah yang ada di daratan sana. Saya menyampaikan ke teman-teman bahwa saya akan berupaya. Di awal-awal saya bertugas, saya jalan keluar masuk kantor, saya bertemu dengan pimpinan-pimpinan saya di kabupaten. Saya juga membuka ruang informasi ke publik dengan membuka media sosial sekolah, YouTube dan Facebook. Alhamdulillah dengan adanya informasi yang terbuka seperti itu, saya mendapat respon dari berbagai pihak, dari media sosial. Kemudian saya tindak lanjuti
untuk bisa menghadirkan apa yang mereka bisa bantu untuk sekolah ini. Terkait listrik, alhamdulillah kami membuat proposal, kami bawa ke kantor PLN Induk Palu, kami juga memasukkan ke Ibu Bupati untuk mendapatkan listrik tenaga surya sekaligus dengan Starlink internet. Alhamdulillah dari Ibu Bupati kami langsung diterima langsung oleh Ibu Bupati, dan aspirasi kami tersebut langsung direspon dan disampaikan oleh Ibu untuk ini akan dibahas di rapat paripurna DPR yang akan dianggarkan di anggaran perubahan tahun 2025. Nah, ini informasi yang sangat menyenangkan buat kami. Namun dari situ juga kami mendapat respon atas proposal yang kami bawa ke PLN. PLN menghubungi kami bahwasanya kami ditinjau untuk bisa dimasukkan listrik. Namun 2-3 kali kami berurusan ini sampai kami membuka akses jalan untuk bisa dilalui jaringan listrik bersama yayasan. Nah, ini kami buka akses jalan itu anggaran dari yayasan sekitar 300 jam. Namun ini masih sekolah rintisan. PLN menilai bahwa layaknya itu masih sangat jauh, sehingga putus lagi harapan itu. Kami mencari lagi akses jalan yang lain. Kami berkolaborasi dengan kepala desa tetangga, kepala desa induk di Sibado, kepala desa tetangga desa Lende, desa Lompio, untuk bagaimana akses jalan dari desa mereka itu menggunakan dana desa mereka dengan swadaya mereka bisa membuka akses ke sekolah ini, karena sekolah kami ini berada di atas. Nah, ini alhamdulillah akses jalan itu bisa terbuka. Nah, kami datangkan lagi PLN. Nah, ini kami sudah beberapa kali kami ke PLN lagi sampai untuk disurvei. Survei kedua. Nah, survei kedua masih juga belum layak. Nah, alhamdulillah dengan berbagai upaya kami di tahun 2025, tepatnya di bulan Agustus, kami mendapatkan listrik tenaga surya. Nah, alhamdulillah di sekolah kami sudah mendapatkan listrik tenaga surya untuk kami gunakan untuk siswa untuk pembelajaran di sini. Nah, ini dengar-dengar lagi, alhamdulillah kami juga akan menerima Starlink dari Ibu Bupati. Nah, semoga ke depan ini akan terwujud dan pendidikan yang ada di SDN 24 Cirenja ini bisa lebih maju. Ini alhamdulillah. Sejauh itu juga dengan kami mengikuti lomba tingkat provinsi, alhamdulillah tahun lalu kami mendapat dukungan lagi dari pemerintah daerah terkait rehab bangunan. Nah, alhamdulillah sementara bekerja ini teman-teman untuk pembenahan ruang belajar. Ini kami sangat-sangat bersyukur dengan menjalin komunikasi, kami bisa mendapat berbagai hal. Nah, intinya kita harus optimis, tidak ada yang tidak mungkin. Kita berupaya dulu. Insya Allah akan dimudahkan. Namun dengan demikian kami tidak menutup komunikasi dengan masyarakat, dengan pihak-pihak terkait untuk ke depan apa yang lagi kita lakukan. Nah, ini. Oke, sebagai bahan refleksi, saya berulang-ulang kali menyampaikan kepada teman-teman, marilah kita bekerja sama, marilah kita saling bahu-membahu mencari apa lagi yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita lakukan bersama, karena tidak ada kata terlambat, tidak ada kata putus asa demi pendidikan anak-anak kita yang lebih maksimal. Pendidikan bermutu untuk semua ini tidak bisa terwujud dengan satu tokoh saja. Ini harus ada ekosistem yang saling mendukung. Harapannya ini terus terjaga sehingga pendidikan bermutu untuk semua yang ada di SDN 24 Cirenja ini segera terwujud. Terima kasih dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.